Baik, terima kasih. Tentang berdoa setelah sholat itu sebenarnya perkara ragam pendapat. Nah, kalau setelah sholat langsung ya zikir. Nanti doanya kalau sudah selesai berzikir. Itu sebagaimana nanti di dalam bab ini para ulama ngengingi bab berdoa sak sampunipun sholat niku berbeda pendapat. Nah, maka jenengan ampun kaget kalau ada guru ngaji engkang menyampaikan bahwa setelah sholat itu zikir. Tapi juga tidak perlu kaget menawi ada yang menyampaikan setelah sholat itu berdoa. Tetapi setelah sholat berdoa itu maksudnya menawi zikirnya sudah selesai. Karena memang begitu selesai sholat itu ya bukan doa, apa? Zikir. Baru setelah itu kalau mau berdoa silahkan. Termasuk pangandikanipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku salah satu waktu engkang direkomendasikan kanggo berdoa menika setelah sholat. Maksudnya jika zikir sudah selesai. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu risau ketika ada perbedaan pendapat semacam ini. Karena memang setelah sholat pas itu bukan doa. Apa yang dilakukan? Zikir. Nah, nanti kalau mau berdoa, kalau zikirnya sudah selesai, nah, silahkan kalau mau berdoa. Baik, kemudian di antara waktu mustajab yang lain itu adalah di antara adzan dan iqomah menika waktu engkang mustajabah, waktu engkang mustajab. Nah, Bapak Ibu-ibu engkang minulya, sebab yang terkait dengan di antara adzan dan iqomah menika hadis-hadisipun hadis ingkang sahih. Maka Bapak Ibu saged nalika ajeng berdoa anggenipun berdoa antara adzan dan iqomah. Jadi begitu datang ke masjid setelah sholat sunnah berdoa sampai iqomah itu waktunya panjang. Atau cara yang kedua tadi berdoanya jika sesudah selesai berzikir. Jadi ini adalah ranah ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama ingkang menolak bahwasanya waktu sholat itu bukan untuk berdoa. Waktu selesai sholat bukan untuk berdoa, tapi berdoanya itu nanti sebelum salam. Nah, tetapi juga dalam hal ini karena menika kalebet perkara ingkang diperselisihkan para ulama, ya kita sebagai thalibul ilmi tidak perlu ikut kubu-kubuan. Nah, aku melu seiki, aku melu tidak perlu. Tetapi Bapak Ibu silahkan saja menawi jenengan mau berdoa pada waktu-waktu tersebut. Jadi monggo kalau mau berdoa setelah sholat, yang penting zikirnya diselesaikan dulu baru berdoa. Kemudian untuk yang setelah adzan itu juga silahkan berdoa sampai nanti iqomah. Nah, baik. Jadi itu keduanya bisa dilakukan setelah adzan maupun setelah berzikir selesai sholat. Hanya saja memang untuk yang setelah zikir selesai sholat itu ulama beda pendapat. Nah, ada yang menolak, nah, ada yang menganjurkan. Begitu nggih? Ada yang belum terjawab? Itu maksudnya sebelum salam atau? Fi duburi, dubur itu artinya belakang. Biasanya ketika hadis fi duburi kulli sholat, di belakang setiap sholat atau setiap selesai sholat, itu maknanya adalah setelah selesai sholat. Contohnya adalah Nabi itu tidak pernah meninggalkan membaca surat An-Nas dan Al-Falaq fi duburi kulli sholat. Nabi membacanya adalah setiap kali sudah selesai sholat. Ada lagi membaca ayat kursi setelah selesai sholat. Adapun untuk doa engkang sebelum salam itu di situ hadisnya menggunakan redaksi yang berbeda. Maka
kalau jenengan mau menambah doa, maka bisa. Salah satunya adalah sebelum salam. Itu juga bisa dengan doa-doa yang masyru' ya. Jadi dengan doa-doa yang disyariatkan. Tetapi kalau kita mau khuruj minal khilaf, mau keluar dari perbedaan pendapat, maka itu dianjurkan, disarankan. Maka bisa doanya di waktu-waktu yang di situ ulama tidak berbeda pendapat. Tetapi dalam hal ranah perbedaan pendapat itu, selama kita mengetahui dalilnya dan paham dalilnya, sebenarnya tidak masalah, meskipun di situ ada ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Begitu nggih?